Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim Rizal Effendi, NPM 2302210568, kelas MGL 23. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan perusahaan dan reorganisasi. Definisi kebangkrutan di sini yaitu kondisi di mana di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Nah, ada beberapa tokoh mengatakan bahwa yaitu Lesmana, kebangkrutan atau suatu kegagalan yaitu ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan dalam beberapa faktor yang memengaruhi suatu kegagalan dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa faktor, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor ekonomi. Kegagalan ekonomi yaitu dalam perusahaan, kondisi ketika bisnis tidak dapat menghasilkan pendapatan atau uang yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya, seperti itu. Yang kedua yaitu kegagalan keuangan, di mana kegagalan keuangan kondisi ketika perusahaan atau individu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang menghasilkan pendapatan yang cukup. Penyebabnya seperti biaya tetap yang tinggi, aset yang tidak liquid, pendapatan yang sensitif terhadap penurunan ekonomi. Faktor eksternal, kekurangan modal, kekurangan pengalaman manajerial. Jadi terjadinya kegagalan keuangan di sini karena manajerial yang kurang efektif atau kurang efisien, seperti itu. Sehingga terjadinya suatu kegagalan dalam perusahaan. Influensi kondisi keuangan di mana seorang atau perusahaan tidak dapat membayar utang atau kewajiban keuangannya tepat waktu, seperti itu. Yaitu ada dua. Yang pertama, default technique. Default technique yaitu bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi di dalam kegiatan hutangnya. Yang kedua yaitu ketidakmampuan teknis. Dengan kemampuan teknis, bila suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Jadi itu yang penyebab dari suatu kegagalan keuangan. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Fahri Al-Faridi dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah teman-teman bahas di awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kegagalan perusahaan. Di situ ada 2 poin yang saya akan jelaskan. Poin yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal tersebut bersumber dari dalam perusahaan. Contoh seperti aspek sumber daya kemanusiaan, juga aspek keuangan, terus aspek pasar dan pemasaran. Untuk faktor yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal tersebut bersumber dari luar perusahaan. Contoh seperti aspek teknologi. Sering atau kerap terjadi perusahaan tidak bisa mengadopsi hal-hal yang berkembang di luar perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan beberapa contoh faktor penyebab kegagalan dalam suatu perusahaan. Faktor tersebut ada 2, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu dari faktor internal, sumber daya manusia dan etika. Terus yang kedua tidak konsisten. Yang ketiga manajemen yang buruk. Yang keempat visi dan misi yang tidak jelas. Terus yang kelima itu kurangnya hubungan terhadap konsumen. Dari faktor eksternal ada 4, yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat. Yang kedua, kondisi perekonomian secara global. Yang ketiga, faktor debitur. Dan yang terakhir, kesulitan bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnafi. Di sini saya akan menjelaskan
slide yang ke-6 dan ke-7, yaitu tentang jenis-jenis kesulitan keuangan. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi, keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya yang dikeluarkan. Ini seringkali mengakibatkan kerugian yang terus-menerus. Yang kedua yaitu kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi ketika bisnis harus menghentikan operasinya karena kerugian yang signifikan hingga menyebabkan kewajiban kepada kreditur tidak dipenuhi. Yang ketiga yaitu insolvabilitas teknis, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya saat jatuh tempo meskipun asetnya memiliki nilai lebih besar daripada kewajibannya. Dan untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kebangkrutan. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama insolvabilitas dalam kebangkrutan. Kondisi ini terjadi ketika nilai buku hutang perusahaan lebih besar daripada nilai pasar aset yang dimiliki. Untuk yang kedua yaitu kebangkrutan hukum. Perusahaan ini dinyatakan bangkrut secara hukum apabila telah diajukan tuntutan kebangkrutan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafilia Ustiana dengan NPM 230210559. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu slide 8 yang menjelaskan tentang penyelesaian sukarela. Nah, yang pertama adalah extension atau perpanjangan, di mana pihak kreditur sepakat dengan debitur untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit yang telah diberikan kepada debitur. Nah, yang kedua itu adalah composition, di mana kreditur bersedia untuk menerima pembayaran sebagian tagihannya dan merelakan sebagian yang lainnya tidak membayar. Untuk nomor 3 itu ada liquidation by volunteer agreement, yaitu para kreditur secara bersama memusatkan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Selanjutnya ada penyelesaian melalui pengadilan, yaitu liquidation atau likuidasi. Likuidasi terjadi apabila kondisi keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka likuidasi merupakan satu-satunya jalan alternatif penyelesaian, di mana berupa pihak yang bisa mengajukan dilikuidasi seperti kreditur, debitur, kemudian jaksa hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reorganisasi. Seperti yang saya tahu, reorganisasi adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan agar perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat beroperasi lebih baik dan memperoleh laba pada masa yang akan datang. Pada umumnya merupakan suatu pengaturan atau perbaikan mengenai susunan kapital suatu perseroan, biasanya meliputi penarikan semua efek yang belum diselesaikan dan menggantinya dengan efek yang baru. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis reorganisasi. Jenis-jenis reorganisasi ada 3, yaitu yang pertama reorganisasi portofolio atau aset, di mana kegiatan penyusunan portofolio perusahaan seperti aset, bisnis, divisi, unit usaha atau SBU. Terus yang kedua ada reorganisasi modal atau keuangan, di mana penyusunan ulang atau komposisi modal perusahaan agar kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Yang terakhir yaitu ada reorganisasi manajemen atau organisasi, di mana penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Di sini saya akan melanjutkan membahas langkah-langkah penting dalam proses perorganisasian perusahaan. Organisasi sendiri merupakan upaya untuk menyusun kembali struktur dan operasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi. Langkah pertama yang krusial adalah menentukan nilai perusahaan.
Nilai perusahaan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan mencerminkan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan di masa depan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin menarik perusahaan bagi investor. Dan ini akan berdampak positif pada harga saham. Selanjutnya, kita akan menentukan struktur modal baru. Struktur modal ini seperti kerangka keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban tetap perusahaan seperti bunga, pinjaman, dan agar perusahaan bisa lebih fleksibel dan efisiensi dalam beroperasi. Pada tahap ketiga, kita akan melakukan penyesuaian pada neraca. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menghilangkan saldo kerugian. Caranya adalah dengan mengurangi nilai modal saham. Ini seperti memulai lembaran baru bagi perusahaan. Langkah berikutnya adalah menilai kembali aset perusahaan. Kita akan menghitung nilai aset saat ini berdasarkan kondisi terkini. Nilai ini akan menjadi dasar dalam menentukan nilai perusahaan secara keseluruhan. Terakhir, kita akan menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan. Modal saham baru ini akan menggantikan modal saham lama yang telah disesuaikan. Dengan demikian, struktur modal perusahaan akan menjadi lebih sehat dan kuat. Kesimpulannya, reorganisasi merupakan proses yang kompleks namun sangat penting bagi perusahaan yang ingin terus berkembang. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuan reorganisasi, yaitu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi tentang langkah-langkah reorganisasi yang sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya. Nah, pada poin pertama, yaitu pada neraca reorganisasi menghilangkan saldo kerugian. Nah, cara menghilangkan saldo kerugian dalam reorganisasi ini sering dilakukan dengan cara mengurangi nilai modal saham. Nah, untuk poin kedua yaitu menilai kembali aktiva di neraca. Untuk menentukan nilai aktiva dapat digunakan yaitu menggunakan rumus NSA sama dengan X kali NBA, yaitu NSA sama dengan nilai sekarang dari aktiva, kemudian X sama dengan rasio, dan NBA sama dengan nilai buku dari aktiva. Kemudian poin yang terakhir yaitu menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan. Untuk menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan menggunakan rumus yang berbeda, yaitu rumus MSB sama dengan MSL kurangi SR kurangi CD, yaitu di keterangannya MSB merupakan modal saham baru, kemudian MSL merupakan modal saham lama, SR sama dengan saldo rugi, dan CD sama dengan cadangan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu likuidasi. Likuidasi ini adalah proses di mana aset perusahaan disita dan direalisasikan dengan hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi hutang dan kewajiban kepada kreditur. Likuidasi ini atas permintaan kreditur dan dapat dilakukan secara hukum perusahaan dinyatakan pailit. Untuk contohnya, seperti perusahaan manufaktur mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar hutangnya sebesar 100 miliar kepada kreditur. Maka kreditur kemudian meminta likuidasi perusahaan dan aset-asetnya seperti pabrik, mesin, dan inventori dijual untuk membayar hutang. Baik, akan saya lanjut. Kas yang diperoleh dari likuidasi aset perusahaan akan didistribusikan dengan urutan-urutan tertentu. Misal dari yang paling memperoleh hal pertama sampai paling terakhir memperoleh hak seperti itu. Hak yang pertama, biaya administrasi yang berkaitan dengan urusan likuidasi, termasuk biaya pengacara. Jadi biaya administrasi ini harus terpenuhi sehingga dapat membiayai pengacara seperti itu. Yang kedua, klaim dari kreditor yang muncul dari kegiatan bisnis mulai dari saat kasus dibawa ke pengadilan sampai ke saat terus diangkat. Yang ketiga, gaji pegawai yang diperoleh dalam waktu 90 hari sesudah petisi kebangkrutan. Terus kreditor umum, terus saham
preferen, yang terakhir yaitu saham biasa. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kegagalan perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Reorganisasi merupakan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dan membangun kembali perusahaan. Namun, keberhasilan reorganisasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan dukungan dari seluruh stakeholder. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.